Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Ketemu lagi bersama Bapak Pak Rahman di pelajaran fisika. Nah, bagaimana cara membuat benda yang netral menjadi benda yang bermuatan negatif atau menjadi benda yang bermuatan positif? Nah, kita akan pelajari di sini. Jadi, ada 3 cara untuk membuat benda bermuatan listrik. Yang pertama, dengan cara menggosok. Yang kedua, dengan cara konduksi. Dan yang ketiga, dengan cara induksi. Nah, Master akan membahas satu per satu cara yang tadi disebutkan. Yang pertama, kita akan membahas cara membuat benda netral menjadi bermuatan dengan cara menggosok. Nah, teman-teman, cara menggosok ini adalah cara yang sederhana. Cara menggosok dilakukan dengan menggosokkan bagian suatu benda ke bagian benda lain. Jadi, ada 2 benda netral, kemudian teman-teman saling menggosokkan satu bagian benda ke bagian benda yang lain. Yang perlu teman-teman ketahui, setiap benda mempunyai kecenderungan. Ingat di sini, kecenderungan untuk melepas atau menangkap elektron ketika digosokkan dengan benda yang lain. Jadi, ada benda yang ketika digosokkan dengan benda A, benda tersebut melepas elektron. Sebaliknya, jika benda tersebut digosokkan dengan benda B, maka benda tersebut menangkap elektron. Jadi, setiap benda itu punya kecenderungan untuk menangkap atau melepas elektron ketika dia digosokkan dengan benda yang lain. Nah, teman-teman, ini contohnya. Misalkan kita mempunyai penggaris plastik yang awalnya netral. Perhatikan di sini jumlah protonnya ada 4, jumlah elektronnya juga ada 4. Artinya, penggaris plastik ini awalnya adalah benda yang netral. Kemudian, rambut juga sama. Awalnya adalah benda yang netral. Kita lihat di sini ada 5 elektron dan 5 proton pada rambut. Ketika kedua benda ini saling digosokkan, ternyata rambut cenderung untuk melepas elektron, sedangkan plastik cenderung untuk menangkap elektron. Jadi, elektron yang ada pada rambut sebagian pindah ke penggaris plastik. Perhatikan sekarang, jumlah elektron pada penggaris plastik sekarang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya. Di sini terlihat elektronnya ada 6 dan protonnya hanya ada 4. Nah, artinya sekarang penggaris plastik menjadi benda yang bermuatan negatif. Sebaliknya, kita lihat di sini rambut. Rambut tadi melepas elektron. Sehingga sekarang jumlah muatan positif dari rambut lebih banyak dibandingkan dengan muatan negatifnya. Maka sekarang rambut menjadi benda yang bermuatan positif. Kita lihat contoh yang lain, yaitu kaca dengan kain sutra. Kaca awalnya adalah benda yang netral, sama halnya dengan kain sutra. Awalnya netral. Nah, ketika kedua benda ini saling digosokkan, maka kecenderungan dari kaca akan melepas elektron ke kain sutra. Sehingga kaca sekarang menjadi kelebihan jumlah muatan positif. Akibatnya, kaca sekarang mempunyai jumlah elektron yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah protonnya. Sehingga kaca menjadi benda yang bermuatan positif. Sebaliknya, kain sutra menjadi benda yang bermuatan negatif karena kain sutra menangkap elektron yang ada pada kaca. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat kembali bahwa yang bergerak itu adalah elektron. Jadi, yang bergerak berpindah dari satu benda ke benda yang lain itu adalah elektron dari benda tersebut. Kenapa? Karena berdasarkan struktur atom yang sudah kita bahas kemarin, elektron
terletak di bagian kulit atom, sehingga elektron mudah untuk terlepas dari kulit tersebut. Selain itu, massa elektron juga sangat kecil dibandingkan dengan massa proton, sehingga elektron lebih mudah untuk bergerak atau berpindah ketika ada gosokan atau gaya yang mempengaruhi elektron tersebut. Ini yang perlu diingat. Nah, teman-teman, kecenderungan benda melepas atau menangkap elektron kita akan pelajari lebih lanjut di deret tribolistrik yang videonya ada pada pertengahan video pembahasan ini. Kita lanjutkan cara membuat benda bermuatan listrik. Yang kedua adalah dengan cara konduksi. Nah, cara konduksi itu adalah cara membuat benda netral menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Perlu ditekankan di sini, menempelkan. Jadi konduksi itu adalah menempelkan. Berarti antara benda yang satu dengan benda yang lain itu nempel atau bersentuhan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini adalah kita ingin di sini membuat benda yang netral menjadi benda bermuatan dengan cara menempelkan benda yang sudah bermuatan dengan benda yang netral. Jadi bukan menempelkan benda netral dengan netral. Jadi di sini yang kita tempelkan adalah antara benda yang sudah bermuatan dengan benda yang netral. Nah, kita lihat contohnya sebagai berikut. Misalkan kita punya sebuah benda bermuatan positif, kemudian kita tempelkan dengan benda yang netral, maka yang terjadi adalah elektron yang ada pada benda netral itu sebagian akan berpindah ke benda yang tadi bermuatan positif. Kenapa? Karena benda tersebut lebih bermuatan positif dibandingkan dengan benda yang netral. Sehingga elektron-elektron yang ada pada benda netral itu ditarik atau berpindah ke benda yang bermuatan lebih positif tersebut. Perhatikan di sini, benda yang netral sekarang menjadi benda yang bermuatan positif. Kenapa? Karena jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektronnya. Kita lihat contoh yang lain. Ketika ada benda bermuatan negatif ditempelkan ke benda yang netral, yang terjadi adalah elektron-elektron pada benda yang bermuatan negatif sebagian akan berpindah ke benda yang netral. Hal ini disebabkan benda yang netral lebih positif dibandingkan dengan benda yang bermuatan negatif. Sehingga elektron-elektron yang ada pada benda yang bermuatan negatif pindah ke benda yang netral. Karena elektronnya pindah ke benda yang netral, maka sekarang benda yang netral menjadi kelebihan elektron. Karena kelebihan elektron, maka benda yang netral ini sekarang menjadi benda yang bermuatan negatif. Nah, kemudian cara yang ketiga, cara membuat benda bermuatan listrik dengan cara induksi. Kalau tadi konduksi adalah menempelkan, maka induksi hanya mendekatkan tanpa nempel. Jadi, cara membuat benda dengan induksi adalah mendekatkan benda tersebut. Maksudnya di sini adalah benda yang netral dengan benda lain yang sudah bermuatan listrik. Contohnya sebagai berikut. Misalkan di sini ada benda bermuatan positif. Kemudian didekatkan ke benda netral A. Maka yang terjadi pada benda netral A adalah elektron akan berkumpul ke sebelah kiri karena tertarik oleh benda yang bermuatan positif. Sebaliknya, proton akan menjauh karena gaya tolak yang dialami terhadap benda bermuatan positif, sehingga proton tersebut berada di sebelah kanan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat benda netral A bermuatan? Nah, sebenarnya ini adalah satu kesatuan antara benda netral A dan benda netral B. Jika kita ingin membuat muatan pada benda netral A maupun B dengan cara induksi, maka kita mendekatkan benda yang bermuatan positif ini ke benda netral A dan B seperti ilustrasi ini. Kemudian
yang terjadi pada benda netral A, muatan negatifnya berada di sebelah kiri dan muatan positifnya berada di sebelah kanan. Begitu juga halnya dengan benda B. Karena muatan positif ada di sebelah kanan, maka benda netral B juga mengalami pemisahan muatan yang sama dengan benda A. Karena ada perbedaan muatan yang cukup besar pada sisi kanan benda netral A dan pada sisi sebelah kiri dari benda netral B, maka sebagian elektron yang ada pada benda netral B akan berpindah ke benda netral A karena tertarik dengan muatan positif yang ada di sebelah kanan benda netral A. Sehingga sekarang kondisinya benda netral A mempunyai jumlah elektron yang lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya. Sehingga benda A sekarang menjadi benda yang bermuatan negatif. Begitu juga dengan benda B. Karena benda B elektronnya pindah sebagian ke benda netral A, maka benda B menjadi bermuatan positif.